Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para hadirin jamaah salat zuhur Masjid Nurul Iman Rumah Sakit Dustira yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul sebagaimana biasa di hari Rabu, kajian Rebuan. Barangkali biasanya di atas mimbar, saya minta untuk di bawah untuk lebih bisa berinteraksi dengan para hadirin sekalian. Sebab pengajian yang kita inginkan bukan hanya sekedar lewat. Ya. Kitanya memang sekedar lewat sebagian karena mengantar atau menunggui pasien. Dan maka jangan sampai ketika kita singgah di sebuah masjid ada sajian ilmu terlewatkan begitu saja. Bahasa Sundana barho. Non pak barho teh. Bubar poho begitu ya. Atau masuk telinga kanan lewat telinga kiri. Maka apabila interaksinya lebih dekat, maka mudah-mudahan lebih mengena dan adalah satu dua hal yang bisa dibawa untuk oleh-oleh ke rumah kita masing-masing. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada panutan kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan kita semua sebagai umatnya. 79 tahun Indonesia merdeka. Dan banyak yang tidak memahami bahwa kemerdekaan adalah nikmat yang sangat tinggi nilainya. Nabi SAW bersabda dari Ubaidillah bin Mihsan al-Ansari radhiyallahu anhu, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fil jasadihi, indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya." Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Man asbaha minkum, barang siapa mendapatkan harinya aminan, aman. Ya, ini sering saya ulang. Dan keamanan salah satunya tidak bisa tercapai kecuali sebuah negeri merdeka dari penjajahan secara fisik, tentu saja terlebih dahulu itu. Meskipun nanti bermakna banyak kemerdekaan itu, tapi yang pertama dan utama adalah terbebas dari penjajahan secara fisik, yakni kalau di dalam konteks ini kita terbebas dari penjajah. Mula-mula ada Portugis, kemudian Belanda, Jepang, ya, minimal 3 itu yang cukup lama menjajah negeri ini. Maka dengan itu kita menjadi aman. Maka kata Nabi, apabila seseorang mendapatkan aman umumnya pada negerinya, kemudian mu'afan fil jasadihi, sehat badannya, indahu qutu yaumihi, pada hari itu cukup baginya makan untuk hari itu saja. Ada Pak yang di Indonesia sekarang makan esok entah ayak lah, tapi kemungkinan sangat sedikit lah ya. Umumnya kita ada persediaan 7 turunan Pak. Ya, ku gampang-gampang na artos zaman ayeuna ada yang nyimpen sampai untuk 7 turunan. Duka gampang teh ngalana kumaha teh. Bagi ya. Jadi begitu. Kalau saja makanan itu cukup untuk hari ini dan 2 hal di atasnya, kata Nabi, hizat lahud dunya, semestinya dia merasakan dia mempunyai dunia dan isinya. Maksud kita adalah keamanan adalah nikmat yang sangat tinggi. Dan tentu bicara Agustusan, kita sedikit menunjukkan patriotisme, menunjukkan bahwa kita adalah cinta NKRI, ya, kata bapak-bapak yang baju hijau, NKRI harga mati, begitu Pak ya. Nah maka
Saya pun pakai merah putih, Pak. Nah, ini menunjukkan cinta NKRI. Tidak apa-apa nih Ustadz pakai baju merah putih ya. Baik. Jadi begitu. Tentu ada yang mengusahakannya. Setelah sebelumnya bahwa sepakat kemerdekaan adalah anugerah dari Allah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Hafal Pak Undang-Undang Dasar 1945? Itu mah pelajaran SMA-nya. Sebagian kita lupa dan terlupa dengan kalimat pembukaan itu bahwa Indonesia dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tanpa tedeng aling-aling, dan dalam naskah itu rahmat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Artinya kita sepakat itu semua. Dan ada yang memperjuangkan, yaitu para pahlawan. Ya. Sebelum kita memasuki seperti apa kita menghargai para pahlawan, apakah boleh di dalam Islam menyebut gelar-gelar seperti itu? Ya, kita katakan syariat Islam memperbolehkan, bahkan menganjurkan kita memanggil manusia sesuai dengan kedudukannya, ya, untuk menghormatinya. Kata Nabi SAW, laisa minna man lam yarham soghirona wa yuwaqqir kabirona. Tidak termasuk golongan kami yang tidak menyayangi orang di bawahnya dan tidak menghormati orang yang lebih tua. Al-kabair nanti ini bisa orang yang lebih tua, orang yang terpandang, orang yang memiliki kedudukan, dan seterusnya. Nabi mengabarkan seperti itu, bahwa kita tidak disebut umat Nabi kalau tidak menaruh sayang kepada yang lebih bawah dan menghormati yang lebih atas, baik dari sisi umur, dari sisi kemampuan, dan dari sisi jasa-jasanya. Oleh karenanya tatkala Nabi mengirim surat kepada Maharaja Rum, beliau katakan, min Muhammad Rasulullah ila azimir Rum. Dari Muhammad utusan Allah kepada pembesar Rum. Dihargai sebagai pembesar. Tidak abong keneh dia itu orang kafir, kemudian disepelekan, tidak disebut gelarnya. Kemudian penyebutan-penyebutan secara khusus di dalam Al-Quran. Kita tahu di Quran disebut muhajirin, kemudian ansor, kemudian muslimin, muslimat. Itu penghargaan, Pak. Atau ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Itu penghargaan kita. Disebut kita sebagai orang beriman, orang yang beriman, mukminin, mukminat, dan seterusnya. Kemudian termasuk kepada suku-suku tertentu yang ada kemuliaan disebut. Seperti suku Quraisy. Bahkan ada surat namanya Al-Quraisy. Jadi Islam menitik beratkan dalam perkara ini, boleh memanggil sebutan-sebutan tertentu. Maka kalau ada lah di kalangan kita yang memang biasa mengajar, tidak masalah dipanggil ustadz. Dan memang di kita mah begitu. Meskipun kalau diakurkan dengan pemilik bahasa, ustadz itu mesti tingkat profesor. Ya, jadi kalau di Arab sana, ustadz itu minimal sarjana lah. Kalau kayak kami ini, saya khususnya, itu belum layak disebut ustadz, ya pengajar saja. Tapi kan di Indonesia ini, guru TK ustadz, guru diniyah ustadz, semuanya sudah kita katakan beliau adalah ustadz. Seperti itu. Ada kiai, ayak Pak Haji kumaha. Ya panggillah dia dengan Pak Haji. Meskipun yang jadi hajinya jangan juga sampean tidak memanggil saya Pak Haji. Kemudian dibenci, ya jangan ya. Intinya kita menghargai orang sesuai dengan keadaan tempat masing-masing. Termasuk disebut oleh syariat para pahlawan Badar. Disebut secara khusus ya, ahli Badar dan keistimewaan yang lainnya. Dalam satu hadis yang panjang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang hadis ini berasal dari Bukhari Muslim, innallaha tala'a ala man syahida Badr. Sesungguhnya Allah menyaksikan, mengetahui ada ahli-ahli Badr.
Maksudnya orang yang ikut perang Badar. Ya. Faqala i'malu ma syi'tum. Ini keistimewaan ahli Badar. Beramallah sesuka kalian. Jadi salah satu yang tidak boleh dilakukan oleh selain ahli Badar adalah berbuat sesuka-sukanya. Maka nanti ada kejadian betapa seorang ahli Badar yang bermaksiat kepada Allah pun itu dimaafkan oleh Rasulullah SAW karena dia ahli Badar. Ya. I'lamu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, katanya, beramallah kalian sesuka kalian karena sesungguhnya aku sudah mengampuni dosa-dosa kalian. Khusus kepada ahli Badar. Maksudnya ahli Badar disebut keutamaannya dan keistimewaan yang tidak diberikan kepada selain ahli Badar. Ya, hadis riwayat Ahmad. Kesimpulan, tidak apa-apa. Pahlawan bangsa ini kita sebut sebagai pahlawan. Ya. Baik, berikutnya kepada tema kita, bagaimana menghargai jasa-jasa para pahlawan. Kita tunjuk dulu, uraikan dulu bagaimana Islam menghargai pahlawan. Ya. Nanti sebab kita orang Islam. Jadi minimal seperti yang disebut oleh Al-Quran dan hadis bagaimana menghargai para pahlawan. Baik, pahlawan mengusir penjajah. Penjajah itu tujuan utama datang ke sini sebetulnya ingin mengeruk kekayaan. Zaman awal ingin mengambil rempah-rempah saja. Tapi berikutnya mereka ada di sini melihat Indonesia demikian bagus, akhirnya ingin ngambil semuanya. Termasuk mengajarkan agamanya. Ya, maka alhamdulillah Indonesia beratus tahun dijajah oleh Belanda, tapi Islam masih ada. Meskipun sebagian penduduk Islam terpengaruh. Ya. Yang kuat sangat karena sedikitnya barangkali kita dapat laporan saya dari salah seorang ustadz yang bisa saya dengarkan ceramahnya dari Malaysia. Malaysia sangat sedikit orang yang terpengaruh penjajah. Tetapi bagus di sana. Budaya masuk. Jadi seperti India yang dijajah oleh Inggris, kebanyakan bisa bahasa Inggris. Ya, Indonesia ratus-ratus tahun dijajah Belanda, sangat sedikit Pak yang bisa bahasa Belanda. Tapi Malaysia termasuk India, maka jangan aneh kalau ada aktor India kok pintar bahasa Inggris, karena dari kecil begitu. Mereka di sana lebih pandai bahasa Inggris karena penjajahan Inggris. Memang penjajah begitu, termasuk ingin memasukkan dalam perkara ini karena Belanda Kristen juga ingin memasukkan agamanya kepada rakyat jajahannya. Alhamdulillah, maka orang yang menghendak mengusir penjajah, niatnya juga bukan semata-mata tidak ridho tanah airnya diambil, tetapi tidak ridho agama Islam ini diacak-acak. Ingin dimasukkan ke dalamnya unsur-unsur agama lain, bahkan dengan terang-terangan memasukkan atau mengajak, mendakwahi orang Islam untuk masuk agama mereka. Maka ketika pengusiran penjajahan seperti ini, dalam Islam dihukumi sebagai jihad fi sabilillah. Dan itulah kebanyakan yang kita ketahui dari minimal dari film-film Pak, atau sejarah tentang perjuangan. Kebanyakan para pejuang mesti teriak Allahu Akbar. Ya. Yang sangat fenomenal adalah teriakan Bung Tomo pada perang kemerdekaan 10 November. KDI sejarah negara. Jangan kalah sama Ustadz. Ya, maksudnya kita belajar banyak hal ya. Termasuk menghargai jasa pahlawan adalah ngerti sejarah. Meskipun sebagian sejarah dipelintir-pelintir demi kepentingan tertentu. Meskipun kedudukan tertentu dipakai orang bahkan untuk menipu orang lain. Ya. Ada Pak, sekarang banyak terungkap kasus kedudukan tertentu ternyata selama ini dipakai apa? Dipakai nipu. Ya, untuk mendapatkan uang sesuatu. Ya, itu ada lah yang kayak gitu. Tetapi secara umum pahlawan adalah mujahid. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika itu memang adalah mujahid,
innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarju rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Seperti yang tadi dikatakan kepada ahli Badar, para mujahid juga telah mendapat rahmat Allah dan diampuni dosa-dosanya. Surah Al-Baqarah ayat 218. Baik. Dan apabila kemuliaan syuhada mereka dapatkan, maka inilah yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis diriwayatkan An Miqdam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal lisyahidi indallahi azza wa jalla khisalan, ya. Sesungguhnya syuhada itu mendapat 6 kemuliaan, ya, 6 kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yughfaru lahu fi awwali duf'atin min damihi. Diampuni dosa-dosanya sejak dari mula darahnya tertumpah atau ngecelak sedikit kena luka dalam berperang. Ini karena umumnya zaman dulu perang pakai pedang lah ya. Baik. Kemudian wa yura maq'adahu minal jannah. Ya. Diperlihatkan tempatnya di surga. Tentu ini di alam kuburnya. Ya. Di alam kuburnya sudah mendapat penampakan-penampakan kelak tempat yang akan didapatkannya yaitu surga. Wa yuhalla alaihi hullatal iman, dan diberi hiasan dengan perhiasan iman. Dalam hadis yang lain tentang orang di dalam kubur, kalau dia soleh akan didatangkan teman berupa laki-laki yang soleh, bertubuh bagus, berpakaian bagus, berbau wangi. Dan sebaliknya bagi orang yang tidak baik. Kemudian, ini idaman bapak-bapak. Wa yuzawwaju isnaitaini wasab'ina zaujatan. Akan dinikahkan dia dengan 72 bidadari surga. Bayangkan Pak, punya istri cantik satu saja sudah. Hatur nuhun, jazakallahu khairan ya kepada mertua. Dan bersyukur kepada Allah. Sebagian kurang paling boleh 4 Pak. Nanti di surga disiakan 72. Dan inilah yang dijadikan sebagai wash kepada anak-anak muda yang sedang semangat-semangatnya belajar agama, ditunjukkan untuk ngebom, untuk ini, untuk itu, jadi teroris, karena dengan dalih engkau sedang berjihad, kalau engkau selesai dalam tugas ini mati, 72 bidadari menanti. Atau orang nujuriyat banyak, melahirkan pedambelan sesah. Ya tiba-tiba ngaji, ngebom sekali, mati dapat 72 bidadari atau atoh. Maka pemahaman yang salah. Ini adalah pahala bagi mujahid yang benar-benar berjuang di jalan Allah. Dalam konteks kita warga negara, kalau pemerintah kita mengizinkan, baru berangkat. Kalau tidak, jangan. Ya seperti sekarang, sedang waktunya orang Palestina digempur begitu begini, tidak boleh kita mengadakan gerakan-gerakan secara pribadi berangkat ke sana. Harus izin dari pemerintah kita. Baik. Wa yujaru min adzabil qabr, dihilangkan baginya azab kubur. Wa ya'manu yaumal fara'il akbar, dan akan mendapatkan keamanan dari ketakutan yang besar. Itu tatkala orang dikumpulkan di padang mahsyar, di mana tidak ada naungan kecuali matahari yang didekatkan kepada kepala manusia, keringat manusia banjir di sana, orang mujahid diberikan keamanan. Ya. Kemudian wa yudau ala ra'sihi tajul waqor, dan diletakkan di kepalanya mahkota. Ya. Kemudian wa yushaffa fi sab'ina insanan minal aqaribihi, dan diberikan kesempatan padanya untuk memberikan syafaat kepada 70 kerabatnya. Jadi intinya para pejuang yang memang benar-benar berjuang berjihad di jalan Allah dengan niat yang ikhlas
akan mendapatkan kondisi seperti itu dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini terkait pahlawan yang tertulis namanya, biasanya dari kalangan tentara atau TNI, dan tentu saja yang berjuang karena bela negara secara sukarela. Dari sisi Allah mendapatkan perlakuan yang sama. Adapun alhamdulillah bagi yang tercatat baik sebagai veteran atau berdinas pada masa itu, sekarang ada semacam penghargaan, itulah rizki dari sisi Allah di dunia. Maka yang seperti ini mesti pantas lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, inti yang kita ingin sampaikan adalah para pahlawan sudah mendapatkan bagiannya. Adapun kita bagaimana hidup di zaman merdeka yang terkadang kita melakukan perkara-perkara yang kita katakan sebagai menghargai pahlawan, tetapi apakah benar itu sudah kita lakukan sebagai menghargai para pahlawan? Kita fokus kepada 17-an ini, sehingga nanti ketika ada hal yang dikira tidak pantas, tidak perlu kita coba hilangkan. Taib. Yang pertama, saya ingin tanya, pantaskah patriotisme para pahlawan digantikan dengan panjat pinang, lomba kerupuk, atau lomba karung? Ya. Ini hal yang menurut saya nggak perlu lagi dilakukan. Ya. Karena nggak ada buktinya setelah lomba karung dia lebih mencintai negaranya. Ya. Setelah panjat pinang. Dan ini hal-hal yang dalam sisi agama Islam dinilai sesuatu yang mubadzir, Pak. Ya. Dan tidak benar. Makanya nanti ini kan di sini mungkin ada panitianya dan yang lain-lain, ya. Ini kadang-kadang begitu. Jadi katanya ingin mengikuti semangat para pejuang, dibikin lomba. Masalahnya terkadang lomba itu justru membuat capek, lupa kepada ibadah. Ya. Anehnya orang-orang yang ditarik iuran hal seperti itu senang ngasih, tapi kalau ada tarikan iuran dari masjid sekedar ganti lampu atau ganti karpet susah. Ya, maksudnya adalah para pahlawan sudah mendapatkan rezekinya, insya Allah masuk surga. Kita yang ingin menghormati jasa pahlawan dengan seperti itu malah terjerumus kepada perbuatan yang diperkirakan kalau berlebihan akan menjadikan dirinya minimal dibenci oleh Allah karena memubazirkan harta. Baik, perkara berikutnya yang biasa dilakukan oleh orang dalam menghargai jasa pahlawan atau bersyukur tentang kemerdekaan adalah melakukan hiburan-hiburan. Ya, hiburan-hiburan yang ini mah jelas. Ya, nampak kalau kita suka ngaji, lihat hiburan seperti itu, ini mah dosa atuh. Ya, kebanyakan menjerumuskan diri pada perbuatan dosa. Ya. Biasanya kalau 17-an ya tidak lepas dari joget-joget, ya Pak ya. Bapak-bapak senang lihat yang kayak gitu? Senang Pak, tapi dosa. Ya, kita ingatkan, ya. Jadi laki-laki itu tidak boleh melihat wanita-wanita yang berjoget, ya, dengan dalih hiburan, tetap tidak boleh kecuali istri sendiri di kamar sendiri. Mak enggak ya tamah model kumaha oge. Ya. Tetapi membiarkan perkara seperti ini, saya berbicara di masjid dalam kerangka Islam, bukan pantas dan tidak pantas di muka umum ya Pak. Kalau di umum mah pantas we KBG. Seolah-olah oke aja semuanya. Nabi SAW bersabda, wa fi hadhil ummah khosfun wa mashun wa qadfun. Di akhir zaman nanti akan ada peristiwa orang-orang dikerelepkan ke dalam bumi, ditimpa reruntuhan. Atau seperti dulu ada gempa di Maluku yang orang tuh benar-benar ambles, hilang tanpa jejak. Ya. Kemudian ada yang dilempari batu,
terkena reruntuhan gunung dan bangunan yang lainnya. Kemudian dirubah mukanya jadi buruk, yang asalnya terhormat menjadi tidak terhormat dan seterusnya. Ditanyakan, mata ya Rasulullah, kapan itu wahai Rasulullah? Qala idza dhaharal qayani, apabila telah merajalela biduan. Ini mohon maaf kepada yang berprofesi sebagai biduan. Di dalam Islam tidak boleh. Ya, penyanyi biduan yang betul-betul berlenggak-lenggok sedemikian rupa, ini dalam Islam dicela. Ya, yang melakukannya termasuk yang menontonnya. Kita sudah cukup risau dengan TikTok, Pak. Ya, jadi tahan anak-anak kita dari joget di TikTok, apalagi istri orang. Ya, tahan, jangan sampai kita menjadi laki-laki dayus, tidak punya kecemburuan. Ya. Baik, kemudian wal ma'azif, merajalelanya, maraknya pertunjukan-pertunjukan musik, konser. Konser yang besar, konser yang kecil. Ya, konser besar di lapangan, konser kecil di hajatan. Ya. Kurang lebih kadang-kadang di hajatan lebih porno, Pak, daripada di lapangan. Itu yang menjadi masalah di kita. Ya. Kemudian wasyuribatil khumur, kalau sudah begitu mesti khamr akan banyak diminum orang. Ya. Inilah kehancuran satu negeri. Oleh karena kami mengajak untuk menghargai jasa-jasa para pahlawan, tidak melakukan hal-hal yang melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena para pahlawan sudah mendapatkan bagiannya, tentu kita yang hidup di era merdeka ini mesti juga mendapat hal yang sama, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Singkat kata, mari kedepankan kreativitas yang positif, yang ada hasilnya, khususnya untuk akhirat, umumnya untuk dunia kita. Maka para pelajar, belajar dengan baik. Anak-anak muda aktif dalam segala hal, silahkan. Tetapi ingat, dari semua pencapaian yang bisa dicapai oleh seseorang setinggi apapun, maka yang paling penting untuk diri kita, bahkan untuk negeri kita, adalah ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 96, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Jikalau sekiranya penduduk negeri beriman, bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Mungkin kita menilai Amerika negara maju dengan pencapaiannya, menilai Jepang sedemikian rupa dengan pencapaiannya, sekarang China demikian hebatnya. Tapi kita tidak pernah melihat di balik semua itu ada kebobrokan yang banyak karena tidak adanya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Indonesia alhamdulillah, setiap acara dibuka dengan doa. Setiap acara diakhiri dengan doa. Potong tumpeng ada doa, diundang ke yai. Keadaan kita masih seperti sekarang, maka kita perbaiki ke depan dengan benar-benar bertakwa kepada Allah dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian saya simpulkan, alhamdulillah Indonesia sudah merdeka 79 tahun. Para pejuang dan keturunannya, alhamdulillah, untuk urusan dunia mereka sudah mendapatkan. Ya, sebagian keturunannya, ya, alhamdulillah. Adapun pahlawan itu sendiri yang tercatat, tidak tercatat, tentara, bukan tentara, di sisi Allah adalah mujahid yang kelak mendapatkan surga. Nah, sekarang kita yang mewarisi kemerdekaan, akankah kita membuat diri kita tidak menyusul langkah-langkah mereka di surganya Allah Subhanahu wa taala? Maka di antara cara yang benar adalah menghormati jasa pahlawan, menyebut kebaikan-kebaikannya. Ingat, ada beberapa pahlawan yang terkenal soleh. Ya. Kabarnya Presiden RI Soekarno kader Muhammadiyah. Beliaulah yang membuat
Uzbekistan membuka jalan akses ke makam Imam Bukhari. Ini banyak orang tidak tahu. Ingat Jenderal Sudirman. Itu semua atau beberapa orang yang atau nama-nama ulama yang memang pahlawan. Seperti itu. Sehingga kita sekarang bagaimana? Tentara yang soleh, Pak, mohon maaf. Ya. Jenderal yang soleh, pegawai yang soleh, kepala rumah sakit yang soleh, mohon maaf. Dan seterusnya. Demi kita menyusul pahlawan-pahlawan negeri ini yang telah terlebih dahulu dianugerahi syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan kesalahannya. Saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.